Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Senantiasa kita memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2020 kembali di gelaran live Panrita Islami. Tentu saja acara kita ini selain daripada untuk syiar agama Islam, syiar yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat di muka bumi ini, juga untuk membangun hubungan silaturahmi, ukhuwah Islamiyah. Jamaah ya jamaah, selawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ya, pada kesempatan hari ini di puasa kita yang ke-15, kembali kita akan bincang-bincang santai, bincang-bincang sore. Apapun yang Anda artikan di gelaran ini, setidaknya kita dapat memetik sebuah pengetahuan, kita bisa mendapatkan pencerahan dalam berkehidupan kita. Nah, sebelum saya perkenalkan narasumber kita, penceramah kita, acara kita ini didukung, endorse, adalah Bakso Labda, Ustaz. Bakso Labda. Ya, Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Asli, original, daging sapi. Tanpa ada campuran lain dan no baca-baca. Nah, tentu saja bagi Anda yang ingin menikmatinya, silahkan berkunjung ke cabangnya di Jalan Es Parman, samping jembatan. Di sana nanti bisa ketemu dengan ownernya, Sakti Nur. Sekaligus beliau yang meracik bumbu maupun membuat bakso Labda tersebut. Nah, selain daripada itu, sebelumnya ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Padindang, begitupun juga salah seorang anggota DPD MPR RI, begitupun juga Ali Mardana, Wakil Ketua DPRD Tual Maluku, saudaraku Irwan Asnawi, juga dukungannya Arif Jati. Tentu saja orang-orang yang selalu memberikan motivasi untuk terlaksananya acara Panrita Islami. Kita sekarang berada di bukan ornamen, kita berada di lokasi Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba. Kebetulan ada ruang. Untuk mengetahuinya, baiknya nanti selepas corona berlalu, maka berkunjunglah ke Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba agar dapat mengetahui lokasi yang kita gunakan untuk Panrita Islami edisi Jumat tanggal 8 Mei 2020 itu ternyata di situ. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama lagi dengan Al-Mukarram Hamzah Kadir, yang pada kesempatan hari ini kita akan memberikan lagi kesempatan kepada beliau untuk memaparkan beberapa menit apa yang menjadi tema sentral kita pada pertemuan di gelaran live Panrita Islami. Tapi sebelumnya baik-baik prasanta, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya, baik Ustaz. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pemirsa Panrita Islami dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis ilmu, bincang-bincang sore dalam rangka menantikan saat berbuka puasa. Dan semoga saudara-saudaraku dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan yang maha kuasa. Salawat beri dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita panuti dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, saudaraku, tema daripada pembicaraan kita pada kesempatan sore ini adalah yaitu sesuatu yang
sedang viral Ya. beberapa hari terakhir ini, yaitu tentang dukhan. Duhan. Dukhan. Ya, Duhan. Dukhan ini salah satu nama surah Al-Quranul Karim, yaitu surah ke-44. Ya. Al-Quran surah Dukhan. Kemudian dukhan ini yang sebenarnya kalau kita bicara adalah merupakan salah satu tanda daripada tanda besar akan datangnya kiamat. Ya, ya, Ini ya, baru ya. sekedar pembuka, nanti insya Allah akan kita bahas lebih jauh lagi Ya. tentang apa itu dukhan. Ya, Duhan yang menjadi atau warawiri di media sosial beberapa hari belakangan ini tentu saja menyita waktu, pikiran, dan kejiwaan kita. Apakah betul Duhan akan kita dapati di hari ke-15 Ramadan ini? Karena berbagai sumber, berbagai penyampaian-penyampaian dari orang-orang yang faham tentang agama menyampaikan bahwa Tuhan akan muncul pada saat Ramadan ke-15. Ya, tentu saja apa yang telah kita siapkan pada saat ini ketika hal itu terjadi, lalu bagaimana sih sebenarnya tanda-tanda Tuhan tersebut. Tapi sebelum Ustadz memberikan pemaparan lagi tentang Tuhan, tapi setidaknya selain daripada kita membahas Tuhan dalam konsep atau tatanan, kita tidak memasuki dari sisi pro kontranya, tapi kita hanya ingin menggambarkan bagaimana itu sebenarnya Tuhan, ya Ustadz ya. Ya, sebelumnya saya sampaikan kepada jamaah bahwa jika ingin menikmati bakso labda, saya selalu harus ini Ustadz. Ya, karena bagaimanapun juga ini membuat acara kita makin bersemangat saja. Betul. Iya, bakso labda itu baksonya orang Bulukumba. Bagi Anda yang ingin membeli, memesan silakan di 085 399 856 838. WA 081 526 124 541 dan FB Sakti Nur. Baik Ustadz, mungkin bisa diberikan gambaran Tuhan itu apa, kemudian bagaimana sih sebenarnya tanda-tanda Tuhan dan apa yang membuat Tuhan itu sendiri? Iya. Baik, saudara-saudaraku, pemirsa Panrita Islami dimanapun berada, kalau sesungguhnya kita berbicara dukhan, maka ini erat kaitannya dengan hari kiamat. Hari kiamat. Oleh karena itu, kalau kita baca Al-Quran Al-Karim, surah Thaha, surah ke-20, ayat yang ke-14, 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka beribadalah hanya kepada aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang dan sengaja waktunya kami rahasiakan. Ditujza kullu nafsin bima tas'a, untuk kami balas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Nah, oleh karena itu, menurut Al-Quran ini, dukhan ini kata Nabi termasuk tanda kiamat. Jadi kalau kita bicara tanda kiamat itu ada dua. Ada pertama alamatus sugra, tanda-tanda kecil. Kalau ini sudah muncul dari sejak zaman Nabi sampai sekarang. Yang kedua ada namanya alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Nah, dukhan ini termasuk alamatul kubra. Dia masuk dalam tanda-tanda besar akan datangnya kiamat. Tanda-tanda besar datangnya kiamat. Nah, sebelum dilanjut, pertanyaan saya, apakah tanda-tanda yang seperti yang tercantum itu sudah ada di masa milenial ini? Nah, oleh karena itu, saya kembali kepada dalil Al-Quran bahwa datangnya hari kiamat ini adalah rahasia Allah. Jangankan kita manusia yang bagaimanapun solehnya di zaman sekarang, Rasulullah SAW yang pernah diundang langsung ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah, tidak pernah diberitahu kapan kiamat itu akan terjadi. Termasuk dukhan, karena dia termasuk tanda-tanda besarnya. Oleh karena itu, tidak ada manusia satupun di bumi ini yang mampu memprediksi bagaimanapun tinggi ilmu pengetahuannya tentang datangnya itu dukhan.
Oleh karena itu sebagai orang beriman harusnya seperti kita meyakini Al-Quran, seharusnya tidak boleh percaya terhadap apapun prediksi orang tentang datangnya Tuhan. Karena ini berkaitan dengan kiamat. Kalau ada manusia yang mampu memprediksi datangnya Tuhan, berarti dia mampu memprediksi datangnya kiamat. Betul. Mampu memprediksi kematiannya sendiri. Betul. Ya. Sedangkan kiamat ini adalah rahasia Allah. Tidak ada manusia satupun yang pernah diberitahu. Nah, yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalian tidak perlu meributkan soal datangnya kiamat itu kapan. Yang harus menjadi bahan renungan adalah apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi peristiwa itu. Itu yang jauh lebih penting. Seperti itu karena lebih apa itu Tuhan. Tuhan itu adalah termasuk tanda-tanda besar kiamat. Dan ini rahasia Allah. Tidak bisa diprediksi oleh manusia di zaman sekarang. Dan insya Allah kita semua ini tidak akan mengalami itu. Ya. Tapi setidaknya kan mungkin ya cocok juga bahwa manusia tidak boleh memprediksi kapan, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa akan datangnya kiamat. Tapi kita juga dibekali oleh Allah untuk memprediksi tentang tanda-tanda tersebut. Nah, bagaimana Ustadz melihat fenomena yang berkembang tentang ketika kita menjadi itu tadi memprediksi tanda-tanda tadi itu? Baik, jadi yang saya sampaikan pertama bahwa alamatus sughra, tanda-tanda kecil datangnya kiamat itu sudah bermunculan di zaman sekarang. Iya. Misalnya sulit membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Ini sudah dari zaman kakek nenek kita sudah bermunculan seperti ini. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Ketika seorang budak melahirkan tuan, kata Nabi. Iya. Ini pun sudah muncul beberapa tahun yang lalu. Jadi tanda-tanda kecil inilah kemudian yang bisa kita baca dalam rangka memaksimalkan diri kita bahwa benar kita ini sudah hidup di akhir zaman. Tetapi kalau kita memprediksi kemudian bahwa seperti beberapa tahun yang lalu diprediksi bahwa kiamat itu akan terjadi tahun 2021, tahun berapa ya, bahkan sampai difilmkan. Iya. Ini semua adalah wajib bagi kita orang beriman untuk tidak mempercayai hal-hal yang seperti ini. Iya. Namun demikian, begitu kita mengetahui nampaknya tanda-tanda kecil sudah bermunculan, maka ini seharusnya memacu kita punya keinginan besar untuk maksimal di dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan itu. Betul sekali Ustadz. Ya, dan bersyukur pada kesempatan ini beberapa yang menonton Panrita Islami, kita berharap untuk membagikan live streaming ini. Kemudian jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ada channel Panrita Islami. Karena setelah ini nanti video ini akan kita posting di channel YouTube Panrita Islami. Nah, masih berkaitan dengan Tuhan tersebut, Ustadz. Sementara sekarang kita sudah memasuki puasa yang ke-15. Artinya bahwa tinggal beberapa saat lagi kita akan menuntaskan puasa yang ke-15. Bisa jadi apa yang dihembuskan atau apa yang disampaikan, apa yang ditulis oleh orang-orang tentang Tuhan memberikan efek bagi kita untuk senantiasa kita semakin serius melaksanakan ibadah-ibadah kita. Betul. Ya. Bagaimana Ustadz melihat? Ya, seperti pada pertemuan pertama kita dahulu bahwa Ramadan ini adalah memang saat bagi kita untuk maksimal beribadah. Inilah saat kita meninggalkan sebagian urusan-urusan dunia yang selama ini kita bergelut dengannya. Dan ini waktunya tidak lama, 29 hari. Betul. Kita maksimal benar beribadah. Apa yang selama ini kita main-main kita hilangkan dulu semua. Terlepas dari adanya prediksi akan terjadi Tuhan. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah mau maghrib tidak terjadi hal itu. Jadi insya Allah. Dan satu lagi bahwa salah satu tanda kiamat termasuk diantaranya Tuhan adalah dihembuskannya nanti pada saat menjelang kiamat itu angin segar ke seluruh bumi ini. Angin segar yang membuat orang-orang beriman akan wafat. Jadi tidak ada lagi satu pun di bumi ini manusia yang sanggup mengucapkan Allah. Tidak ada lagi satu manusia yang sanggup mengucapkan la ilaha illallah. Pada saat itulah terjadilah yang namanya Tuhan itu. Artinya secara logika kalau kita berpikir kita tidak akan mengalami peristiwa itu. Kita yakin saja insya Allah dan kita berdoa mudah-mudahan kita tidak akan mengalami peristiwa yang mengerikan itu. Sangat mengerikan.
Ya, jamaah menarik sekali. Pembuka kebersamaan kita ini menyangkut tentang duhan, yakni awan tebal ya Ustaz ya, awan hitam, awan tebal, asap yang pedih. asap yang pedih. Begitu banyak kita dapatkan di media sosial tentang hal tersebut, sehingga mau tidak mau untuk di kebersamaan kita di Pandrita Islami ini, untuk pembuka kita mencoba untuk menyentuh sisi itu. Setidaknya memberikan gambaran bahwa tanda-tanda kiamat tidak ada. Waktu kiamat itu kapan? Itu tidak akan ada orang yang bisa memprediksi. Tapi kiamat itu pasti akan datang. Nah, jamaah, acara kita ini didukung oleh Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Jika ingin memesan silahkan di 085 399 856 838, WA 081 526 124 541 atas nama Sakti Nur. Diantar. Diantar. Ini diantar Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian untuk kalau ke sana ke tempatnya di cabangnya bisa. Sempat saya keluar Ustaz. Iya, menikmati karena Alhamdulillah. ownernya aduh Luar biasa. sedih juga kalau tidak ini undangannya. Yang jelas jangan terima baksonya kalau tidak ada sambelnya, karena itu yang menjadi pelengkapnya, ciri khasnya. Dan saya alhamdulillah sudah menikmati. Pedis sekali ya Ustaz. Pada pertemuan pertama. Jadi Terima kasih untuk saudaraku. Insya Allah, Sakti Nur. Insya Allah mudah-mudahan sebentar kita dapat lagi. Alhamdulillah. Ditunggu. Iya. Yang jelas per mangkuk itu harganya Rp17.000. Untuk per box Rp60.000, per 1 kilo Rp110.000. Dan enak. Sekali. Saya menjadi saksinya karena saya alhamdulillah pertama menikmati. Sampai di rumah bersama anak istri saya makan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sempat tadi kesini Ustaz, ownernya saya mengatakan bahwa insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi reguler kita punya acara, kita tetap menjadi bagian dari syiar ini, karena bagaimanapun juga sepertinya memang klop lah. Amin, insya Allah. Ya baik. Kepada yang telah memberikan sumbangsi pelaksanaan atau gelaran Pandrita Islami, ada Bapak Haji Padindang, kemudian ada saudaraku Ali Mardana, Wakil Ketua DPRD Tual Ambon Maluku, kemudian ada Irwan Asnawi, kemudian ada Arif Jati, yang tentu saja mendorong atau memberikan support untuk selalu kita gelar acara Pandrita Islami. Nah, 18 menit dari pukul 17, sedianya acara kita ini akan berakhir 45 ya, lebih 45 mungkin karena Ustadz masih ada cara yang harus diisi, maka mungkin kita akan persingkat waktu ya. Baik, puasa 15. Apa sih sebenarnya yang kita bisa dapatkan? Ada kan 3 bagian di Ramadan ya Ustadz ya. Ada hari 10 hari untuk pengampunan, ada makfirah dan lain-lain sebagainya. Nah, di 15 ini apa yang bisa kita dapatkan, lalu apalagi yang mesti harus kita tingkatkan? Baik. Jadi kalau saya secara pribadi selalu menyampaikan bahwa Ramadan ini tidak ada perbedaan hari pertama dan hari ke-29. Karena di dalam bulan suci Ramadan inilah Allah akan janjikan menurunkan satu malam yang nilainya itu ka'alfi sanatin khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini pun rahasia, tidak pernah diberitahukan di malam keberapa. Jadi sesungguhnya kalau kita mau berpikir dari sejak malam pertama sampai malam terakhir itu harusnya maksimal. Harusnya maksimal. Meskipun lebih ditekankan lagi masuki hari 10 yang terakhir. 10 yang terakhir. Karena di sini paling sering itu turunnya yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, di pertengahan ini kita
tentu lebih maksimal lagi apa yang selama ini ibadah-ibadah bacaan Quran kita misalnya, sholat-sholat sunat kita yang masih kurang, berusaha kita tingkatkan dalam rangka menghadapi 10 yang akhir ini, yang menurut sebagian saudara kita sering disampaikan ada dalil hadis sebagai ikku minan nar, 10 yang terakhir itu, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tentang kesahihan hadis ini sebetulnya. Jadi beberapa ulama kita menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, pengampunan, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Tetapi meskipun demikian, menurut saya pribadi, sekali lagi, mulai dari malam pertama Ramadan ini benar-benar kita camkan bahwa saya harus maksimal ibadah Ramadan tahun ini, karena tidak ada jaminan sama sekali bahwa Ramadan tahun depan ini kita masih bertemu. Betul. Saya kira malam 15, 20 dan seterusnya seharusnya menjadi betul-betul kita motivasi diri kita sendiri untuk maksimal di dalam beribadah. Apakah tidak ada sesuatu yang spesifik kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu? Kemudian di jam-jam manakah sebenarnya Lailatul muncul? Nah, ketika hal itu muncul, apa yang harus kita lakukan? Baik, kalau tanda-tanda visual menurut sebagian ulama kita itu dimulai dari sejak sore hari menjelang maghrib itu akan bertiup angin sepoi-sepoi yang sangat sejuk, membuat kita merasa nyaman. Itu salah satu tanda-tanda visual. Namun demikian, ketika malamnya sudah tiba, itu tidak bisa kita membedakan mana Lailatul Qadar, mana yang tidak. Yang jelas Lailatul Qadar itu turun mulai dari sejak maghrib sampai menjelang fajar, menjelang subuh. Artinya semua perbuatan ibadah yang kita lakukan pada malam itu nilainya lebih baik dari 10 bulan. Misalnya, contoh kita misalnya ibadah sunnah 2 rakaat saja. Pas malam itu kebetulan Lailatul Qadar, maka sholat sunnah itu lebih baik daripada 1000 bulan nilainya. Nah, inilah sebabnya kita harus maksimal setiap malam, karena siapa tahu malam itu. Karena tidak bisa diprediksi bahwa malam ini apa bedanya dengan malam yang bukan Lailatul Qadar, tidak bedanya. Artinya apakah kita diberikan sebuah tanda atau perasa oleh Allah ketika bahwa Lailatul Qadar itu engkaulah yang mendapatkannya? Kalau tanda-tanda yang dimiliki seseorang bisa saja kita lihat setelah Ramadan berlalu. Jadi kalau pada saat bulan Ramadan ini belum begitu nampak, tapi begitu selesai Ramadan itu akan nampak mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar itu yang mana. Ada perubahan drastis dalam dirinya. Di antaranya mereka sudah takut, dia jaga pandangan, takut dengan berbicara hal-hal yang kira-kira Allah murka. Itu salah satu ciri visual orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Maksimal dalam beribadah, ada peningkatan yang signifikan dari sejak sebelum Ramadan. Begitu selesai Ramadan, ada sebuah perbandingan yang sangat drastis terjadi dalam dirinya. Itulah ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya bahwa orang-orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah mereka yang berpuasa. Betul. Mereka yang melaksanakan ibadah-ibadah di malam hari. Betul. Dan menyangkut apa yang menjadi ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Lalu, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak berpuasa, seperti saudara kita yang terkena dengan virus corona, mereka yang positif hanya di rumah sakit, terbaring, tidak berpuasa, mereka pun juga berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah ada pengecualian atau ada spesialkah buat mereka-mereka yang tabah sabar menghadapi cobaan itu? Baik, jadi kalau sakit ini adalah uzur. Boleh tidak berpuasa. Tetapi malamnya ketika dia beribadah pada malam itu, lalu Lailatul Qadarnya juga turun, maka dia akan tetap mendapatkan pahala yang sama, mendapatkan imbalan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi satu hal yang mesti kita pahami, bahwa orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu, dia sudah siapkan dirinya mulai dari sejak malam pertama. Dia memang ada niat dan dia berdoa kepada Allah. Dia meminta, ya Allah, saya mohon dipertemukan saya dengan Lailatul Qadar itu. Sehingga perjalanan Ramadan itu begitu indah, maksimal terus. Ada memang keinginan untuk mendapatkan itu. Dia tidak hanya mengincar satu malam, tetapi setiap malamnya dia incar. Siapa tahu ini adalah Lailatul Qadar. Sehingga dia tidak membuang waktunya begitu malam tiba. Maksimal mungkin dia manfaatkan waktu sebaik-baiknya tanpa ada yang main-main.
Karena siapa tahu inilah Lailatul Qadar. Iya. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Misalnya sebentar malam ke berapa sebentar? Ke 16. 16. Iya. Prediksi yang sering disampaikan oleh para ulama kita bahwa dia sering turun di malam-malam ganjil. Tapi tidak menutup kemungkinan akan turun malam genap. Iya. Andai kata misalnya sebentar malam turun, apa yang terjadi? Iya. Apa yang terjadi? Maka tetap kita berusaha maksimal, walaupun dia malam 16, malam 17, dan seterusnya. Artinya bahwa Lailatul Qadar itu akan muncul pada bulan Ramadan. Betul. Persoalan mau diganjil digenapnya, Betul. itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Seperti tadi di awal-awal kita Ustadz mengatakan bahwa tidak ada manusia yang mampu memprediksi rahasia Allah. Betul. Ya, mudah-mudahan apa yang juga kita lakukan ini adalah bagian daripada sebuah Lailatul Qadar. Insyaallah. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di luar sana tidak melaksanakan puasa? Apa yang berimbas dalam kehidupannya? Baik. Tidak berpuasa dalam arti uzur, Bukan usur, tapi sengaja. sengaja. Ini Iya. yang sengaja, ini hal yang tidak bisa dibungkiri. Masih banyak saudara kita yang menganggap puasa ini adalah sesuatu yang biasa saja. Iya. Artinya mereka mau berpuasa atau tidak, Iya. mereka menganggap sepele. Tentu saja ini adalah sebuah kerugian besar, karena puasa ini adalah, kata Allah dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana abdi bi. Jadi puasa ini adalah ibadah sirriyah yang khusus, tidak sama dengan puasa-puasa yang lain yang jelas gambaran pahalanya. Puasa ini tidak ada gambaran. Jadi saya ambil perumpamaan, kalau misalnya kita bekerja sama orang, Iya. lalu bos ini mengatakan gajimu 100.000 per hari. Iya. Ini jelas gajinya 100.000 per hari. Tapi kalau kita bekerja sama bosnya mengatakan gajimu nanti saya ngatur. Ini tidak jelas. Bisa 10.000, bisa 50.000, Betul. bisa 1 juta, Iya. bisa tidak ada. Bisa tidak ada. Jadi tergantung penilaian sama bos. Beginilah kita menjalani Ramadan. Bisa kita capek, haus, lapar, tapi begitu nanti di akhirat tidak ada nilai. Bisa saja seperti itu. Dan Nabi sudah menyampaikan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa ini tidak dapat nilai apa-apa sama sekali, nol, kecuali lapar dan haus saja. Inilah yang membuat kita berhati-hati. Berkait dengan saudara kita yang memang tidak berpuasa, ini jelas dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Alangkah meruginya ketika rezeki ini ada di depan mata. Betul. Ya, baik jamaah 27 menit dari pukul 17 di kesempatan hari ini diingatkan jamaah bahwa buka puasa jatuh pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Karena akan semakin berkurang ya Ustadz ya waktu buka puasa. Setidaknya kebersamaan kita di Panrita Islami ada ilmu, ada pengetahuan, ada pencerahan bagi perjalanan diri kita. Bukankah di atas bumi ini kita dalam proses perjalanan belajar hingga di suatu ketika pembelajaran itu akan kita pertanggungjawabkan, akan dilakukan evaluasi. Betul. Ujian. Nah, apa ujian terberat sebenarnya Ustadz ketika kita akan berusaha berniat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan lagi bahwa acara kita ini mendapat sokongan dari Bakso Labda, bakso asli orang Bulukumba. Bagi Anda yang ingin memesan silahkan secepatnya karena waktu akan berjalan terus. Mau makan atau buka puasa di tempatnya, di cabangnya, di Jalan Es Parman, samping jembatan, boleh silahkan ke sana dengan tetap mengacu pada himbauan pemerintah, jaga jarak ya pakai masker. Tapi kalau makan jangan pakai masker. Sulit. sulit. Ya, jadi yang ingin memesan boleh silakan di 085 399 856 838, WA 081 526 124 541 atas nama Sakti Nur di Facebooknya. Jangan sampai kehabisan. Betul, jangan sampai kehabisan. Karena Peminatnya betul-betul iya laris. Ini saja saya tanyakan tadi berapa kilo, tapi itu kan rahasia, tidak boleh disampaikan di sini. Luar biasa. Semoga ini akan berberkah. Kemudian bagi jamaah yang ingin berinfak di acara ini, Panrita Islami,
Silakan di Bank BNI 0766826184. 0766826184 atas nama Muhammad Sabri. Untuk konfirmasi di 085242416376 atas nama Sabri Abian. Tentu saja senantiasa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang selalu mendermakan apa yang menjadi tujuan daripada hidupnya, yakni untuk bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya. Atas bantuannya banyak terima kasih. Nah, sebelumnya saya juga berharap kepada jamaah silakan untuk like, komen, dan share maupun subscribe channel Pandrita Islami. Oke, tafadhol Ustaz. Baik, apa yang mesti ujian? Ya. Ujian terbesar sebagai Ujian manusia. terbesar yang kita biasa rasakan ketika kita memburu Lailatul Qadar, memburu tanda kutip. Ya, Betul. ya. Tentu saja musuh terbesar dalam diri Ya. kita adalah rasa malas. Rasa malas. Dan ini senjata sebetulnya. Ya. Senjata iblis itu banyak. Jadi malas, mengantuk. Termasuk mengantuk adalah persoalan yang besar dalam mengejar namanya Lailatul Qadar. Betul, betul. Karena seringkali manusia kalah dengan rasa kantuk. Kemudian senjata iblis berikutnya adalah riya. Ini Riya. juga Riya, menjadi iya. tantangan terbesar bagi kita manusia. Tapi mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah sebagai sesuatu yang ikhlas. Ya. Tapi sesungguhnya adalah menghadapi malam Lailatul Qadar ini yang benar-benar harus kita persiapkan secara matang dalam diri adalah keyakinan bahwa kita pasti akan mendapatkan setiap perbuatan yang kita lakukan ini sekecil apapun. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau saya pribadi mempersiapkan mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka saya anggap bahwa setiap malam itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sejak dari sore hari berbuka puasa, saya memanfaatkan betul bahwa jangan-jangan ini Lailatul Qadar. Betul. Nah, inilah yang memicu, memotivasi diri pribadi kita untuk maksimal tidak membuang waktu. Tidak membuang waktu. Saya rasa ujian terbesarnya itu adalah tidak ada lain kecuali rasa malas. Rasa malas. Rasa malas. Iya, jamaah. Kita memang sering berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semua orang berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, saya setuju dengan Ustadz mengatakan bahwa rasakan, yakini bahwa setiap malam bulan Ramadan itu mulai pertama hingga terakhir adalah Lailatul Qadar. Agar kita tidak merasa kecewa, agar kita selalu merasakan sebuah kesyukuran bahwa ternyata hidup atau sehat pun juga menjalani puasa di hari pertama hingga di hari selanjutnya sampai hari 15 ini adalah juga Lailatul Qadar. Mungkin seperti itu ya Ustaz ya. Betul. Dan yang berikutnya bahwa salah satu yang membuat kadang-kadang kita lesu dalam menjalani malam-malam Ramadan itu adalah ketika kita berbuka puasa. Nah, ini sebetulnya tips jangan sampai ketika berbuka puasa ini kekenyangan. Karena ini biasanya memicu kita untuk berat sekali melakukan ibadah malam-malamnya. Padahal yang dianjurkan kepada kita adalah menghidupkan menghidupkan malam-malam Ramadan. Ini disebut dengan qiyam. Qiyam. Jadi qiyam itu menghidupkan malam-malam Ramadan. Mensedikitkan tidur. Mengurangi waktu tidur. Jadi kalau selama ini kita tidur 4 sampai 5 jam, maka usahakan malam Ramadan ini 3 jam saja. 3 jam saja. 3 jam saja. Jadi kita maksimal ibadah sampai jam 11. Jam 11 kita tidur, jam 2 kita bangun. Ibadah lagi sampai sholat subuh. Habis subuh bisa kita hantam lagi. Baca Quran lagi sampai fajar. Itu luar biasa. Luar biasa. Ya baik, jamaah, kita di penghujung acara Islami pada kesempatan hari ini. Di setiap penghujung acara Al-Mukarram Ustadz, kita akan menyampaikan apa yang menjadi catatan yang paling penting
yang harus kita pertegas kembali dalam menjalankan, memaknai hakikat daripada bulan suci Ramadan. Tapi sebelumnya, sebelum saya berikan kesempatan, terima kasih kepada Bakso Labda atas dukungannya untuk acara kita ini sebagai endorse. Semoga juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik, silakan Ustadz untuk kata penutup. Baik, saudaraku pemirsa Panrita Islami, saudara-saudaraku, teman-teman FB, Sabri Abian, dimanapun berada. Iya. Kesimpulan kita pada kesempatan bincang-bincang sore hari ini pertama tentang dukhan. Dukhan ini adalah alamatul kubra, tanda-tanda besar datangnya kiamat, dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang diberikan kewenangan untuk memprediksi kapan terjadinya dukhan, kapan terjadinya kiamat. Tetapi meskipun demikian, tentu kata Nabi, kamu tidak usah terlalu risau memikirkan kapan waktunya, tapi pikirkanlah apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapi hari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang perjalanan Ramadan kita, salah satu incaran terbesar setiap pribadi muslim adalah bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar itu? Pertama adalah merasakan bahwa mulai dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga ada termotivasi dalam diri kita untuk maksimal di dalam beribadah. Yang kedua, di dalam mengisi malam-malam Qiyam Ramadan ini, jangan terlalu kekenyangan ketika berbuka puasa. Meskipun bukannya dengan bakso labda, usahakan jangan terlalu kenyang. Karena biasanya kalau kita sudah terlalu kenyang, biasanya timbul rasa kantuk. Rasa ngantuk sehingga malas mengerjakan ibadah. Padahal kesempatan terbesar diberikan Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betapa banyak saudara kita yang tidak diberikan waktu. Tadi ada lagi saudara kita yang berpulang ke rahmatullah baru di malam ke-15, padahal masih ada sisa, tapi dia diberikan kesempatan. Oleh karena itu bersyukurlah kita diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, dan insya Allah mampu menyelesaikannya sampai malam-malam akhir-akhir Ramadan yang mulia ini. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, Kang Sabri, saya pribadi dan saudara-saudaraku pemirsa, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin dalam mengisi Ramadan ini, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan semangat yang besar agar kita benar-benar mampu maksimal di dalam melakukan. Saya rasa demikian. Iya, jamaah, pada intinya Ramadan adalah bulan di mana seluruh indera kita akan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Lailatul Qadar. Tidak mesti kita menunggu Lailatul Qadar di hari-hari tertentu, tapi yakini dan rasakan bahwa Lailatul Qadar hadir di setiap malam-malam atau di hari-hari bulan suci Ramadan, agar kita betul-betul dapat memaknai dan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah maupun larangannya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dengan keikhlasan kita predikat sebagai yang beriman dan bertakwa. Terima kasih Ustadz atas kesempatan hadir di acara ini, Panrita Islami. Semoga hari ini pertemuan kita adalah satu bagian daripada Lailatul Qadar sendiri. Insyaallah. Untuk semakin kita eksis dalam syiar, dan kita akan format kembali untuk acara berikutnya berbeda. Dan jamaah, terima kasih tak terhingga kepada jamaah atas kesempatannya meluangkan waktu mengikuti dan membagikan siaran ini. Karena banyak cara untuk mendapatkan pahala, banyak cara untuk berbuat baik, dan salah satu yakni dengan mengikuti acara ini dan membagikannya. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih kepada Bakso Labda atas dukungannya. Terima kasih kepada Bapak Haji Padindang, anggota DPD MPR RI. Terima kasih kepada Ali Mardana, Wakil Ketua DPRD Tual Maluku. Terima kasih kepada Arif Jati. Terima kasih kepada saudaraku yang tidak mau disebut namanya. Mohon maaf kalau
yang lain saya sebut namanya tanpa izinnya. Mungkin besok-besok tidak mau Mi. Masya Allah. Baik, akhirnya dicukupkan sampai di sini kebersamaan kita di acara Paritas Islami. Tapi sebelum saya tutup, masih saya berikan kesempatan juga kepada jamaah jika ingin menjadi bagian daripada acara ini, silakan hubungi saya di 085 242 416 376. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.